Antrian memerangi diri Antrian juga bersama. Wah, ini juga ngantri nih, anak muda nih. Biar cepet. Plastik sampah. Dua. Ya, makasih ya. Gak pernah ketakutannya jelas itu Allah. Jadi kita tingginya materi tidak sesuai dengan tingginya spiritual. Begitu masuk usia tua dia kecewa, ternyata materi yang selama dia bisa membahagiakannya ternyata tidak bisa. Masih mau nggak poyo-poyo. Kalau masih muda itu nggak poyo-poyo itu ternyata buat itu deh nggak poyo-poyo itu. Jauh. Ya. Kalau masih muda kan foto sampai CV dimakan semua ya. Karena itu dia namanya CV. Terus situ deh. Wes, begitu tua tadi itu. Nah, bersyukurlah kepada Allah kita ini beragama Islam. Dalam Islam referensi spiritual itu banyak sekali. Bukan banyak sekali. Jadi saya bukan banyak kalau banyak. Untuk memberi kesetiaan kita itu kita bisa mengukhrawikan potensi dunia kita. Kita bisa berzikir, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa banyak. Bersyukurlah pada Allah dalam Islam itu referensi spiritualnya luar biasa. Termasuk di dalam bulan Ramadan kita diajari tentang pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Di mana di balik semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Ramadan itu kan khasnya pertama saum sama yang Ramadan terawih itu hubungan dengan Allah. Khasnya Ramadan kan ya zakatul fitri, itu hubungannya dengan sesama. Ini kita dilatih oleh Allah untuk menapaki jalan takwa itu melalui dua jalur itu, soleh secara ritual, soleh secara kita agar kita tidak tertipu oleh dunia tadi itu. Dan semua aktivitas itu saya ulang membuat jarak dengan dunia supaya kita ngerti hakikat dunia kembali kepada tertipu tadi. Nah, kalau kita cermati lagi di Al-Quran itu Allah memberitahukan ada orang itu tertipu oleh dunia itu saat nyawa sampai di kerongkongan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ayat 10 itu. Orang munafik pas mau mati dia teriak sedekah dan menjadi hamba-Nya. Ini menarik, ini kaitan dengan bersama tadi. Jadi ibadah itu banyak, tapi kenapa yang disebut sedekah? Berbagi, kenapa? Pertama, berarti selama ini dia tertipu oleh dunia, sadar pentingnya berbagi setelah nyawa di sini. Sementara penyesalan ketika nyawa di sini itu percuma tak berguna. Jadi itu sudah telah
Satu. Yang kedua, setiap kita ini sangat berkepentingan wafat dalam keadaan sedang berbuat baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya gini, tidak semua kita berkesempatan wafat sedang sholat, sedang umroh, sedang ihram, sedang i'tikaf, sedang taklim, sedang baca Al-Quran, sedang sahur. Nggak semua kita berkesempatan meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka salah satu yang paling banyak paling, salah satu yang paling gitu, yang paling kita harapkan adalah ketika kita mati di atas ranjang kita itu loh, masjid yang pernah kita bantu lagi dipakai sholat, sehingga kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid itu. An-Nisa ayat 85, mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun dia mati di atas ranjangnya, tapi dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang beribadah di masjid yang pernah dia bantu. Mungkin dia mati di atas ranjangnya, tapi mushaf yang pernah dia wakafkan lagi dibaca orang. Anak-anak santri yang pernah dia bantu lagi murojaah Al-Qur'annya. Sehingga walaupun dia tampak mati di atas ranjangnya, tapi dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang pernah dia bantu pengadaan mushafnya, yang sedang membaca Al-Quran dan memudah Al-Qurannya. Itu seperti itu. Nah, ini orang munafik tadi mati dalam keadaan di mana tidak ada satupun kebaikan terjadi pada dia. Berarti apa? Berarti orang ini seumur hidupnya pulih dan pamitan. Bayangkan dia mati tidak ada satupun kebaikan terjadi untuk dia. Berarti dia nggak pernah investasi ukhrawi. Kalau kita masih sering nyumbang masjid, walaupun semampunya nyumbang rumah sakit anak yatim, santri, pengadaan mushaf Al-Quran, yo mosok nggak ada satupun yang terjadi saat kita mati. Insya Allah ada. Jadi kalau sampai pas mati tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia karena bantuannya, berarti orang ini apa? Uli dan saking ulitnya ya. Maka dia nyesel bikin sedekah. Tapi di ayat 11-nya Allah tolak negosiasinya. Karena ajal harus tepat waktu. Tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan atau dimundurkan walaupun cuma sesaat. Jadi mau nggak mau dia harus. Nah, maka jangan sampai kita itu mengalami keadaan yang tertipu seperti itu. Dan saya ulang, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak dengan dunia, supaya kita tidak tertipu oleh dunia, supaya kita nanti hakikat dunia. Dan saya ulang, kita tidak diajari antitesis terhadap dunia, tidak. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi jadikanlah dia sebagai kendaraan kita menuju kepada Allah Subhanahu. Kita jadikan dunia ini sebagai bekal kekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Ketika ngomong soal kenikmatan dunia, Allah pun cairkan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Itu di surah Ar-Rahman ayat 26. Ketika ngomong soal dunia, Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Ujungnya habis pada dunia itu. Allah lanjutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dalam ayat ini kita kesulit memahami bagaimana dunia ini akan habis. Kemudian yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menjaga jarak dengan dunia ini, kita akan paham. Oh, maksudnya kira-kira gini. Ini bajunya kita pakai. Ini ujungnya besar. Tapi baju ini kita pakai untuk menutup aurat. Baju ini kita pakai untuk sholat. Kita pakai untuk silaturahim begini. Kita pakai untuk hadir majelis ilmu. Fisik bajunya mungkin habis, tapi nilai dari baju ini akan diabadikan oleh Allah karena telah kita gunakan di jalan Allah. Apa yang kita makan tadi malam saat sahur, barangkali tadi siang atau nanti sudah jadi perkara. Tapi karena makanan yang kita makan tadi malam untuk mentenagai kita dalam kebaikan, saum, sholat, hadir majelis ilmu, silaturahim seperti ini, maka walaupun tampak fisiknya habis menjadi kotoran, tapi nilai dari makan telah diabadikan oleh Allah Subhanahu. Maka jangan biarkan potensi dunia ini itu habis begitu saja tanpa menjadi
tanpa bernilai kompromi. Jadi jadikanlah bekal dunia kita itu sebagai bekal kita perjalanan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, hafizuni wa hafizahullah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan. Saya ingin pulang kembali tadi berkaitan dengan saum yang mulia Ramadan itu membangun soleh dibuat. Nah, sementara kalau zakat itu mengasah soleh sosial. Karena di antara syarat kemuliaan seorang muslim itu memang harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama sekaligus. Dan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama kita melalui syariat saum yang Ramadan dan zakat itu yang khasnya Ramadan. Kalau yang lain itu banyak silakan kalau mau ditambahkan. Karena sebagian orang kalau di zakatul mal itu bulan Ramadan biasanya membuat ada masalah. Tapi yang khasnya Ramadan 2 atau 3 tadi khasnya Ramadan yaitu saum, terus kemudian qiyam Ramadan, tarawih, kemudian khasnya Ramadan. Nah itu saya ulang memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Karena saya ulang tadi di antara syarat kemuliaan seorang muslim adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama sekaligus, tidak boleh berpisah. Surah Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, "Waduribat 'alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ditimpakan kehinaan kepada mereka di mana mereka berada kecuali dengan tali hubungan baik mereka dari Allah dan tali hubungan baik mereka dari sesama. Kalau dengan sederhana, kalau bahasa sederhananya, kalau kita ingin tidak terhina, atau dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama sekaligus. Karena dalam Islam tidaklah mulia seseorang yang hanya memperbaiki hubungannya dengan Tuhan saja, sementara dengan sesamanya dia tidak baik. Atau dibalik, hanya memperbaiki hubungannya dengan sesama tapi tidak dengan Tuhan. Disinilah kadang kalau bahasa Ibnu Jauzi ada talbis iblis. Talbis iblis itu budaya iblis. Untuk yang pertama, dia merasa dibuat sudah baik hanya karena secara ritual dia sudah baik. Sehingga kadang dia tidak peduli pada sesama itu, karena dia boleh pada sesama dia tenang-tenang saja. Dia pikir karena dia sudah baik secara ritual. Sehingga ini bisa nyata pernah terjadi seseorang yang konon kata dari betul apa enggak ini dapat gusuran PKP 5 miliar katanya. Atau betul apa enggak katanya. Itu orang setempat kata ada saya saat itu negur Pak Haji yang dapat gusuran katanya 5 miliar itu. Pak Haji dapat gusuran 5 miliar, tetangganya gak ada kebagian yang fakir miskin. Yang ada rumahnya, pagernya tambah lebar, sampai yang itu yang tadinya 2 pagar masuk 2 pagar sekarang. Bahkan pembantunya pun tidak begitu merasa. Kata si Pak Haji ini, yang penting kan sholat buah katanya. Yang penting sholat buah atau buah apa buah itu. Nah, kan kalau sholat buah baik, yang lain juga baik. Hadisnya benar sahih. Ya atau baru awal lumayan kasar abu yang membiarkan sholat. Jadi bisa memperkali sebagai sholat baik adalah sholat. Kalau sholatnya yang dianggap baik, kan dianggap baik. Dia pede. Nah, saat saya mendengar itu, kuping saya gatal. Saya nanya, Pak Haji, dengan dasar apa Pak Haji ngomong sholat Pak Haji baik? Saya sering berjamaah, saya sering jadi imam. Ya benar sih saya. Cuma kan kalau Pak Haji tidak menguatkan sebagian harta yang ada di dalam harta Pak Haji, berarti di dalam harta Pak Haji ada hak orang lain. Sekarang kebayang Pak Haji sholat dengan menggunakan pakaian yang Pak Haji beli dengan harta bercampur dengan hak orang lain. Sekarang Pak Haji sholat ditenagai dengan tenaga yang makanannya dimakan dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Pak Haji di sini pakai kendaraan yang kendaraan itu dibeli dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Saya bilang kalau dalam Sahih Muslim bahasanya Nabi dia teriak ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kalau bahasa Nabi apa? Pakaian dia iman menteri, kalau semuanya
di dalam mata kita ada hak orang lain yang tidak dikeluarkan, itu berbahaya. Itu satu. Ada juga orang yang berkata masih mending saya kalau bukan sholat, tapi saya kan peduli pada sesama daripada berhaji boleh. Jadi dia bandingnya tinggi dengan orang yang ritualnya bagus tapi sosialnya buruk. Tapi dia nggak berani membandingkan orang yang ritualnya bagus sosialnya bagus, nggak berani. Orang seperti itu tertipu oleh tipu daya iblis tadi. Makanya saya mulai ngomong bagaimana untuk mengasah kepekaan hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama supaya kita betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hampir karena maghribnya sekarang jam 18 lewat 8. Sudah hampir ya. Baik, kiranya tidak pantas kalau saya perpanjang lebar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Memang tidak ada. Ini yang benar ada sendiri kan? Oke, nanti ekspos pada saya kan pas muda. Oke, kita duduk. Kita tolong jika ada kesalahan saya bisa jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan keberkahan dalam menjalani kehidupan serta diberikan panjang umur untuk beribadah kepadanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, walhamdulillah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa taqsirana wa alhamdulillah minal khashirin. Amin. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan buka puasa bersama keluarga besar Yayasan Munjibu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu berikanlah kami keberkahan di bulan Ramadan ini, ya Allah. Dengan maghfirah-Mu maka maafkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dengan itqum minan nar maka bebaskanlah kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa kami di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenar-benarnya, dan sholat malam kami di dalamnya sebagai orang yang sholat malam sebenarnya, dan bangunkanlah kami di dalamnya dari tidurnya orang-orang yang lalai, dan bebaskan kami dari dosa-dosa kami, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan kami, wahai yang memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allahumma rzuqna fihi zahni wa qalbi. Ya Allah, mohon berikanlah kami rezeki akal dan kewaspadaan. Sebab di zaman ini banyak sekali orang berakal, namun ia tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa ba'idna fihi min as-safahati wa tamwih. Dan jauhkanlah kami dari kebodohan dan kesesatan. Sebab sekarang banyak orang bodoh yang memiliki kewenangan serta jabatan. Waj'al lana nasiban min kulli khairin anzil. Anugerahkanlah kepada kami bagian dari segala kebaikan yang Engkau turunkan demi kemurahan-Mu. Bijurika ya Haji wa Tajudi. Wahai Zat yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami sebagian dari rahmat-Mu yang luas,
dan berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang, dan bimbinglah kami menuju kepada keridhaan-Mu yang penuh dengan kecintaan-Mu, wahai harapan orang-orang yang merindu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ubah arah hidup kami dari hidup yang susah menjadi mudah. Terimalah segala permohonan maaf kami dan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kami, wahai yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Ya Allah, jika amal ibadah kami di bulan Ramadan ini masih kurang maksimal atau bahkan belum Engkau ridhoi, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk memberikan kesempatan kepada kami agar bertemu dengan Ramadan tahun depan untuk menyempurnakan ibadah kami. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.